Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar antum semua pada pagi hari ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan ayah dan bunda. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kepada kita begitu banyak nikmat dalam hidup kita, sehingga kita masih bisa belajar pada saat sekarang ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada uswah dan qudwah kita, contoh teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bertemu lagi dengan Ustazah Uul dalam pembelajaran kita kali ini ya teman-teman. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu teman-teman. Sikap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini menjelaskan pengertian teks fiksi dan non-fiksi, menjelaskan pembagian teks fiksi dan non-fiksi, serta menjelaskan arti nak tinggi nayakkan budi, dan memperkenalkan budi dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, pada samping kanan dan kiri Ustazah sudah menampilkan dua buah cerita ya teman-teman. Yang pertama dongeng fabel tentang semut dan kepompong. Yang selanjutnya yaitu tentang cerita sejarah pahlawan nasional yang berasal dari bumi Minang, yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah ya teman-teman. Nah teman-teman, apa perbedaan dari dua cerita ini? Dongeng itu teman-teman merupakan salah satu karya fiksi di mana di dalamnya mengandung unsur imajinasi atau hayalan. Jadi ceritanya tidak benar-benar terjadi teman-teman. Contohnya saja semut dan kepompong atau kupu-kupu bisa berbicara seperti kita layaknya manusia ya teman-teman. Jadi itu hanya imajinasi atau hayalan. Nah beberapa contoh karya fiksi lainnya seperti legenda atau cerita rakyat, kemudian dongeng dan fabel seperti yang sudah kita saksikan. Nah cerita lainnya yaitu tentang sejarah Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih kita kenal dengan Buya Hamka teman-teman. Nah kalau cerita ini merupakan cerita non fiksi teman-teman, dimana cerita ini benar-benar terjadi tentang pengalaman seorang, cerita hidup seseorang atau tokoh. Nah di dalamnya terkandung unsur fakta, yaitu dia benar-benar ada dan bisa dipertanggungjawabkan ceritanya. Nah beberapa contoh karya non-fiksi lainnya yaitu cerita sejarah, kemudian biografi dan lain-lain. Cerita sejarah Haji Abdul Malik Karim Amrullah ini merupakan seorang tokoh pahlawan nasional ya teman-teman. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Buya Hamka ini dia adalah tokoh nasional yang berasal dari Minangkabau teman-teman. Nah beliau ini bisa menjadi panutan kita, di mana beliau ini seorang yang kuat pendirian, tidak mudah terpengaruh oleh penjajah dengan apa yang diinginkan oleh penjajah. Beliau juga memiliki perilaku jujur serta teguh dalam menyampaikan suatu kebenaran teman-teman. Beliau adalah seorang ulama, seorang penulis, dan kita dapat melihat bahwa beliau memiliki budi pekerti yang tinggi, budi pekerti yang luhur teman-teman, seperti yang akan kita pelajari pada pembelajaran selanjutnya, yaitu budaya alam Minangkabau
Nak tinggi naikkan budi. Babelok bapilin-pilin, batungkek batang kaladi. Rupo elok kami tak ingin, budi baik nan kami cari. Talangkang carano kaco, badarai carano kendi. Padi nan samo orang randangkan. Baganggangan karano baso, bacarai karano budi, itu nan samo orang pantangkan. Jadi teman-teman, budi itu adalah perilaku, perangai atau kepribadian seseorang. Teman-teman, seseorang yang memiliki kepribadian yang baik, yang luhur, maka dia akan disenangi di dalam pergaulannya. Dia akan dihormati bahkan ketika dia meninggal dunia. Seperti contohnya ya teman-teman, Buya Hamka tadi, walaupun dia sudah lama sekali meninggal dunia, tapi dia tetap dikenang sebagai seorang pahlawan, seorang yang terhormat. Nah, sebaliknya seseorang yang tidak berbudi pekerti, yang rendah budi pekertinya, maka dia tidak akan disenangi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak akan dihormati. Apabila kita ingin dikenang, dibicarakan sesuatu yang baik-baik tentang diri kita, dihormati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, maka tinggikanlah budi pekerti kita, perbaiki akhlak kita, sehingga kita akan disenangi. Apa saja tanda-tanda orang yang berbudi, teman-teman? Itu dua tanda-tandanya ya. Yang pertama yaitu memiliki raso jo pareso. Teman-teman tahu apa itu raso? Raso yaitu rasa yang ada di dalam perasaan kita, di dalam hati kita. Nah, seseorang yang memiliki raso, seseorang yang berbudi pekerti, dia akan memiliki perasaan yang halus, dia mudah tersentuh. Apabila orang lain kesusahan misalnya, atau orang lain kesulitan, maka dia akan memiliki rasa untuk membantu orang yang kesulitan tersebut. Pareso itu maknanya yaitu periksa atau teliti. Caranya adalah dengan menggunakan pikiran. Seseorang yang berbudi, dia pikirannya akan mengendalikan perasaannya. Ketika dia ingin melakukan sesuatu perbuatan, teman-teman, dia akan berpikir terlebih dahulu. Digunakannya akal dan pikirannya. Kira-kira kalau saya melakukan ini, orang lain senang enggak? Atau sebaliknya, orang lain akan terganggu dengan perbuatan saya. Misalnya ketika orang tua kita lagi bicara misalnya, atau ustazah kita lagi bicara, lalu kita memotong pembicaraan. Kira-kira orang tua kita atau guru kita senang atau terganggu dengan perilaku kita tersebut. Nah, seseorang yang berbudi pekertian tinggi, dia akan berpikir apa yang akan dilakukan. Teman-teman, orang yang berbudi pekertian tinggi, selanjutnya dia akan memiliki sifat malu. Nah, sifat malu ini termasuk satu budi pekerti yang luhur ya teman-teman. Ini akhlak yang mulia. Bagi yang soleha misalnya teman-teman, kalau dia pergi keluar rumah, dia tidak menutup aurat, misalnya tidak memakai jilbab, tidak menutup auratnya dengan sempurna, maka dia malu. Dia tidak mau keluar rumah kalau tidak menutup aurat secara sempurna. Begitu juga di media sosial, dia tidak akan memperlihatkan auratnya, karena di media sosial itu semua orang akan dapat melihat auratnya, termasuk juga yang bukan mahramnya teman-teman. Jadi saya ingatkan ya teman-teman, kita harus memiliki sifat malu menampakkan aurat kita kepada yang bukan mahram kita, termasuk juga itu di media sosial teman-teman. Nah, selain itu teman-teman, orang yang berbudi pekertian tinggi, dia juga memiliki sikap sopan santun teman-teman. Apa contohnya teman-teman? Misalnya sopan kepada orang tua. Ketika ada orang tua duduk di suatu tempat misalnya, kita harus meminta permisi terlebih dahulu untuk melewatinya, atau lewat di depan orang yang lebih tua daripada kita. Misalnya kepada orang tua kita, atau kepada guru kita, dan juga kepada orang yang lebih tua daripada kita. Oke.
Kesimpulan dari pembelajaran kita pada kali ini yaitu teks fiksi adalah suatu cerita yang mengandung imajinasi atau khayalan yang bertujuan menghibur pembacanya serta memiliki pesan-pesan moral di dalamnya. Contohnya, dongeng, cerpen, novel, serta kumpulan puisi dan lain-lainnya. Sedangkan teks non-fiksi adalah teks yang mengandung unsur fakta atau benar-benar terjadi serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Contohnya, teks keagamaan, teks sejarah, biografi, dan lain-lainnya. Nak tinggi naikkan budi, maksudnya apabila kita ingin dikenang oleh orang lain, dihormati, maka kita harus memperbaiki akhlak kita, perilaku kita menjadi lebih baik lagi. Serta panutan kita yang akan kita contoh agar nak tinggi naikkan budi ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana fi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah terdapat pada diri Rasulullah contoh teladan yang baik. Sekian dulu ya teman-teman pembelajaran kita pada kali ini. Kita tutup dengan membacakan hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.